Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah nggak kerasa kita udah masuk ke bulan baru, bulan November. Sekarang yang mau aku lakukan itu evaluasi dulu budget bulan Oktober. Pertama aku mau hitung dulu jumlah dari sisa budget bulan Oktober ini berapa di masing-masing posnya. Yang pertama ada budget belanja bulanan, itu habis terpakai. Kemudian ada budget foods, yaitu belanja mingguan, itu ada sisa sebesar Rp170.000. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Kemudian lanjut ada susu anak. Di sini ada sisa sebesar Rp62.000 karena Ranisha alhamdulillah minum susunya udah nggak terlalu banyak, dan susu support pun kadang nggak minum atau kadang sehari cuma minta 1 kali. Kemudian ada pulsa dan kuota. Di sini ada sisa sebesar Rp14.000. Kemudian ada uang bensin, itu juga habis terpakai. Lalu ada uang galon. Nah, di sini masih utuh ya, teman-teman. Karena bulan lalu itu aku nggak beli galon dan kebetulan galon itu nyetok ya. Kemudian untuk family time ada sisa anggaran sebesar Rp30.000 dari anggaran Rp300.000. Di bulan Oktober itu hampir di setiap weekend aku tuh selalu ada acara keluarga, dari mulai wisudaan adik, kemudian ada undangan di luar kota, lalu mengunjungi rumah nenek. Jadi cukup banyak pengeluaran di bulan Oktober ini untuk family time dan eating out. Lalu untuk fund dan dana cadangan itu ada sisa masing-masing Rp50.000 dan Rp100.000. Di bulan Oktober ini juga Ranesia tidak mengikuti kegiatan untuk sekolah hari Minggu ataupun Sabtu karena cuaca sekarang tuh lagi nggak bersahabat. Jadi aku memutuskan untuk kegiatan Ranesia itu di rumah aja. Salah satunya aku beli untuk drawing kit seperti cat, kanvas, dan kuas. Dan bersyukur banget Ranisha sangat senang dengan kegiatannya. Untuk link produk yang ada di video beserta drawing kit yang aku sebutkan tadi ada di description box ya. Teman-teman bisa langsung cek ke sana. Jadi sisa budget untuk bulan Oktober itu sebesar Rp506.000. Sangat lumayan banyak, tapi ini juga karena aku pakai sebagian dana darurat untuk keperluan keluarga kemarin. Biasanya kalau dana daruratnya terpakai, aku lanjutkan untuk ngisi seperti biasanya sampai dengan nominal dari target dana darurat itu tercapai, meskipun catatannya sudah selesai. Hasil sisa budget ini aku masukkan ke dalam sinking fund. Aku punya 4 sinking fund, yaitu logam mulia, traveling, Idul Fitri, dan untuk kurban. Sekarang kita masuk untuk membuat budgeting di bulan November ini. Gimana nih teman-teman? Udah tanggal 4, apakah teman-teman udah bikin budgeting belum? Kalau belum, ayo jangan ditunda-tunda. Nanti bisa membuat keuangan kita jadi kacau karena kita nggak tahu nih uangnya dipakai untuk apa, kemana. Jadi baiknya setelah gajian kita langsung buat budgeting aja. Untuk nominal budgeting bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dengan kondisi masing-masing. Jadi nggak harus setiap budgeting itu ada sisanya. Dan kalau keuangan kita udah mencukupi dalam sebulan itu, udah bersyukur sekali. Karena wajar nih jika anggarannya habis terpakai sesuai kebutuhannya. Dan itu sudah bisa dikatakan kalau budgetingnya berhasil, dan memang itulah tujuan budgeting. Karena kalau kebutuhan kan memang wajib dan nggak bisa ditunda untuk dipenuhi kepentingannya. Jadi kita usahakan berada di tengah-tengah aja ya. Jangan yang sampai ngirit sekali atau sampai pelit dengan diri sendiri. Tapi jangan juga nih berlebihan. Jadi kita yang cukup-cukup aja. Dan parameter cukup itu untuk setiap orangnya beda-beda ya teman-teman. Nggak bisa dibandingkan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Untuk teman-teman yang masih bingung cara membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, kita bisa lihat dulu nih dan kita bisa perkirakan apakah kalau hal itu nggak terpenuhi akan mempengaruhi aktivitas kehidupan kita atau tidak.
Kalau nggak begitu mempengaruhi, berarti itu adalah keinginan kita dan bukan kebutuhan. Misalnya, kita ingin membeli handphone baru, kita bisa lihat dulu nih alasannya, apakah HP sebelumnya itu rusak, atau udah nggak support lagi untuk menunjang komunikasi dan keperluan kita, atau hanya bosan dan ingin tampilan yang baru. Bisa dilihat kan perbedaannya, teman-teman? Bukan berarti keinginan kita itu tidak perlu terpenuhi, tapi kita bisa prioritaskan dulu nih anggarannya untuk kebutuhan sambil mengumpulkan sedikit demi sedikit anggaran untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Oke, kembali lagi kita bahas untuk anggaran bulan November ini. Yang pertama, seperti biasa, aku bikin saving. Di sini ada tabungan utama, tabungan pendidikan anak, lalu ada dana darurat dan sinking fund. Kemudian ada giving, yaitu untuk orang tua dan sedekah. Lalu kita masuk nih ke living. Di sini aku bikin 3 kolom ya teman-teman. Ada kategori, budget, dan sisa untuk evaluasi di akhir bulan. Untuk kategori yang pertama, di sini ada belanja bulanan. Anggaran belanja bulanan untuk bulan ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan bulan kemarin karena setelah aku cek untuk kebutuhan bulanan itu masih ada beberapa yang belum terpakai dari belanja bulan lalu. Seperti kebutuhan sabun dan lain-lain itu alhamdulillah masih ada. Kemudian lanjut lagi ada belanja mingguan sebesar Rp800.000. Jadi masing-masing setiap minggunya itu sebesar Rp160.000 karena aku pakai untuk 5 minggu atau 5 pekan dalam 1 bulan. Lanjut lagi ada susu anak sebesar Rp200.000, sedikit lebih kecil dibanding bulan kemarin juga karena sufor Caca itu masih ada, masih full, jadi aku nggak beli untuk sufor. Lalu ada snack sebesar Rp200.000, pulsa dan kuota sebesar Rp100.000, transportasi sebesar Rp100.000, PDAM dan BPJS masing-masing Rp100.000 dan Rp300.000. Lalu ada Hilti, biasanya aku pakai untuk keperluan beli masker sebesar Rp50.000. Lalu ada galon sebesar Rp80.000. Untuk galon ini biasanya aku belinya bergantian, jadi nggak full nih aku beli galon sendiri karena aku tinggal dengan keluarga besar. Lalu ada eating out sebesar Rp250.000 dan fund sebesar Rp250.000 juga. Untuk biasanya aku beli make up atau skincare itu aku pakai dari fund ya teman-teman. Lalu yang terakhir ada dana cadangan sebesar Rp200.000. Sedikit mengingatkan lagi, di sini aku tidak merilis nominal total income atau gaji per bulannya berapa ya teman-teman. Jadi total anggaran yang aku buat ini bisa berubah-ubah dan berbeda-beda di setiap bulannya sesuai dengan kebutuhannya. Ribet banget tuh kan ngomongnya, cepet-cepet sih, aduh. Sekarang kita hitung pakai kalkulator tekniku ini. Ini kalkulator sangat banyak sejarahnya karena kalkulator ini aku pakai dari sejak kuliah dan sampai sekarang baterainya itu masih bagus. Belum aku ganti, udah hampir kurang lebih 6 tahun terakhir aku lulus kuliah dan ini tuh masih berfungsi dengan baik. Pokoknya terlove banget lah kalkulator ini tuh. Setelah dihitung, total anggaran untuk bulan November ini adalah sebesar Rp2.980.000. Alhamdulillah, semua nominal yang aku tampilkan di sini tidak ada maksud untuk ria ya teman-teman. Ini aku pure untuk berbagi bagaimana cara aku mengelola keuangan dalam rumah tangga ini. Jadi jangan pernah kita bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, karena bisa aja apa yang kita lihat di orang lain itu bukan yang sebenarnya. Karena kita nggak akan pernah tahu kesulitan apa, usaha apa yang orang lain perjuangkan, yang orang lain alami dan rasakan sampai ia bisa berada di titik tersebut. Alhamdulillah budgeting bulan Novembernya sudah selesai. Jadi mari kita perbanyak bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Sekarang saatnya kita mengisi dompet pintarnya lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan nonton videoku ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Karena aku nggak sabar untuk berbagi video menarik lainnya dengan kalian lagi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.